Petualangan di Nusantara tak hanya untuk menikmati keindahan panorama alamnya saja. Cerita kearifan lokal masyarakatnya pun selalu memiliki sisi menarik yang melengkapi setiap cerita petualangan. Salah satunya tentu saja kearifan tentang kecantikan tradisional dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Cuaca terik khas Sumbawa memang menjadi pembuka petualang Rani Patricia dalam mencari bahan khusus untuk perawatan kecantikan tradisional. Mencari gose sudah menjadi salah satu pekerjaan utama masyarakat di Dusun Panobu. Kita lagi dalam perjalanan mau menuju ke tempat ngambil gose atau ganggang, dan memang masyarakat di sini biasanya ngambilnya di gelombang yang tinggi seperti ini karena mereka percaya di bawahnya akan lebih banyak gose atau ganggang. Tidak sulit untuk mencari ganggang laut di perairan Maci. Penyebarannya masih sangat banyak di sini. Ini membuktikan bahwa Laut Maci masih dalam kondisi yang sangat baik. Ganggang berperan besar dalam kelangsungan ekosistem di lautan. Ganggang merupakan salah satu sumber pakan ikan dan hewan air lainnya. Ganggang yang tersebar di wilayah perairan Maci adalah ganggang coklat atau Phaeophyceae. Umumnya ganggang ini hidup di dekat batu karang. Ini saya takjub meskipun dengan segala kesulitan dan kesusahan, tapi kita berhasil ngumpulin ganggang hampir 1 sampan. Iya. Banyak banget. Betul. Kita berhasil. Nah ini biasanya setelah dapat, sama abangnya dikeringin. Ya, dikering. Habis itu ditimbang keringnya, dikirim ke berbagai kota di Indonesia. Bisa buat makanan ringan, bisa buat alat kecantikan. Tapi kalau saya nanti mau minta sedikit boleh ya? Iya, bisa. Saya mau buat bubur dari guse. Itu jejak saya, jejak betul. Oke, sekarang udah berkumpul sama ahli-ahli kecantikan. Dan sekarang Rani mau diajarin gimana caranya ngolah gose yang tadi udah diambil jadi lulur kecantikan wajah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pemanfaatan hasil alam untuk kecantikan sudah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lulur wajah juga menjadi ciri khas dari warga yang tinggal di pesisir untuk melindungi wajah dari sinar matahari yang terik. Ini bahan-bahan pelengkapnya ya Ibu. Ada apa saja ini? Daun panas. daun panas. Ya. Ada daun api, disebutnya daun panas. Ada daun asam. Terus ada temulawaknya, ada kencur, dan jangan lupa ada ini kacaha atau gose yang tadi udah diambil. Nanti semuanya ini ditumbuk barengan jadi satu sampai halus, baru deh bisa ditaruh di muka. Terus jadi cantik. Kalau berasnya udah setengah halus, langsung kita campur sama bahan-bahan lainnya. Temulawak mengandung antioksidan yang tinggi, sehingga sangat baik untuk mengencangkan dan mencerahkan wajah. Kencur dipercaya masyarakat untuk menghilangkan jerawat dan menghilangkan komedo.
Gose ditambahkan sebagai bahan terakhir, tidak boleh dicampur dengan bahan lainnya. Teksturnya yang kenyal membuat gose cukup sulit untuk melebur menjadi satu dengan bahan yang lain. Proses penumbukan berlangsung hingga 30 menit. Sudah ini? Dah. Aduk sudah begini. Mama ini deh. Sini. Karena memang Sumbawa ini cuacanya cukup panas, matahari cukup terik, jadi kalau pakai lulur wajah sudah jadi kebiasaan sehari-hari ya. Biasanya pakai dari pagi, nanti sore baru dihapus supaya wajahnya tetap dingin, terus juga nggak terbakar sama sinar matahari, jadi kulitnya tetap mulus dan tetap halus sepanjang hari. Wah enak nih, bisa dicoba sendiri karena bahannya mudah dicari juga ya. Kearifan lokal tentang kecantikan alami yang tradisional masih berlanjut. Panas banget ya Mama ya. Pulau Wesi ini memang sangat panas, apalagi kalau siang-siang karena memang pulaunya berada di tengah-tengah laut. Untuk masyarakat di sini punya satu ramuan jitu yang biasa diracik ya Mama ya. Nah ini salah satu bahan ya sudah di depan saya. Sebelumnya mau bantuin Mama dulu. Gimana Mama caranya? Badalepa menjadi ramuan ampuh masyarakat untuk menghadapi kondisi di pulau yang sangat terik menyengat. Sebuah resep alami kecantikan khas Pulau Osi. Nih salah satu bahan yang digunakan pohon timur ya Mama ya. Jadi yang diambil itu bukan kulit luarnya kita bersihkan dulu seperti ini sampai kita ketemu lapisan kedua setelah kulit luar. Nah ini nih, ini yang diambil, yang bagian coklat-coklat ini ya Mama ya. Seperti ini, dikerik-kerik ya Mama ya. Sudah di sini. Sudah botak gini ya. Oh ini hasilnya banyak ya. Sudah cukup segini? Segini banyak? Sudah cukup. Nah, habis ini saya mau sama kakak dan juga Mama mau lagi mencari bahan yang lain di sana. Yuk. Oh, daun kelor. Satu lagi bahan yang kita cari, ini dia daun kelor. Bentuknya seperti ini. Ini yang diambil ya Mama ya, hanya daunnya saja ya, bulat-bulat. Ini fungsinya untuk mengecilkan pori-pori dan menghaluskan kulit ya Mama ya. Tapi tidak ada wanginya. Setiap bahan racikan yang dikumpulkan memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing. Seperti daun kelor yang punya kadar vitamin C dan vitamin A tinggi dan baik untuk kulit. Sudah? Ini dia bahan-bahan yang sudah kita ambil. Ini di sini sudah ada daun kelor dan juga pohon timur. Nah, ini dua-duanya semuanya bahan organik yang nanti akan dipakai dan juga untuk mencarinya tidak terlalu sulit karena adanya di dekat-dekat kebun warga dan juga rumah masyarakat di sini. Daunnya saja ya. Mangkok. Bahan selanjutnya yang dipakai ini dia daun mangkok. Ini fungsinya untuk bikin nanti pas ini bedaknya ditaruh di muka itu merekat ya Mama ya, tidak lepas-lepas. Ini karena kalau ditumbuk dia mengeluarkan lendir yang bikin lengket. Bahan-bahannya semua sudah siap. Di sini sudah ada tambahan beras dan juga daun pinong hong. Nih daun pinong hong. Jadi bahan-bahan yang lain ini memang sudah biasa ada di rumah warga. Jadi sudah dibawa sama ibu-ibu. Sama ada ini kunyit. Kunyit juga ditumbuk bareng ya. Semuanya diracik menjadi satu. Beras merupakan bahan penting untuk pembuatan badalepa. Kandungan mineral dan protein pada beras akan membuat kulit wajah lebih putih dan memperkecil pori-pori. Setelah semua bahan sudah ditumbuk menjadi satu, nih jadinya seperti ini, halus banget karena tadi disaring dulu lalu dicampur sama air. Langsung kita aduk-aduk ya Kakak. Rasa pertama kali waktu dioles, ini kalau dari
bentuknya mirip sama lulur ya. Layaknya masker, semua bahan racikan dioleskan merata pada wajah. Kegiatan ini biasa dilakukan masyarakat di pagi hari saat akan melakukan aktivitas. Coba lihat. Ya, kita senyum dulu. Sudah cantik kan? Kita semua wajahnya sudah berubah menjadi kuning dan sudah siap untuk jalan-jalan ke kampung ya Mama. Walaupun siang-siang kita tebar pesona saja tidak apa-apa karena sudah kuning, mukanya sudah cantik ya. Iya. Oke, siap semua? Siap. Ikuti jejak saya. Jajak petualang.